Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini. Dua pencuri motor di Tulang Bawang lari tunggang langgang saat terpergok korban. Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah digeledah Kejati Lampung terkait dugaan korupsi retribusi sampah. Jalan poros Kecamatan Abung Semuli, Lampung Utara rusak selama puluhan tahun dan belum kunjung diperbaiki. Kejaksaan Tinggi Lampung kini sedang menangani dua kasus besar dugaan korupsi, yakni korupsi retribusi sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan dana hibah yang diterima Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Lampung dari Pemprov Lampung. Kejati Lampung melibatkan auditor independen untuk menghitung kerugian pada dugaan korupsi di KONI Lampung. Tim penyidik telah memeriksa 8 saksi terkait kasus ini. Kamis siang, Asisten Pidana Khusus Kejati Lampung, Hutamrin, mengatakan pihaknya menargetkan pada tahun ini pengusutan korupsi dana hibah di KONI Lampung selesai dan menetapkan tersangkanya. Untuk melakukan perhitungan kerugian negara, kemudian ada juga ahli lain tentang perekonomian negara. Sudah kita lakukan pemeriksaan seyogianya nanti di akhir tahun ini atau sebelum tahun berganti kita sudah tetapkan sebagai tersangka. Mudah-mudahan berdasarkan hasil audit target hidup lu nggak boleh punya target. Yang pasti kita bekerja sebaiknya. Total dana hibah dari APBD Lampung tahun 2019 untuk KONI Lampung 60 miliar rupiah. Namun yang sudah dicairkan baru sebesar 29 miliar rupiah. Penggunaan dana hibah tersebut diantaranya 23 miliar rupiah untuk anggaran pembinaan, 3 miliar rupiah untuk partisipasi PON Papua, dan 3 miliar rupiah untuk anggaran sekretariat KONI Lampung. Anggaran yang sudah dicairkan tersebut diduga tidak sesuai dengan realisasi penggunaannya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kasus korupsi penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung atau UNILA akan memasuki babak baru. Hari Rabu pekan depan, kasusnya mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung. Ini dikatakan oleh Humas Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kamis siang kemarin. Terdakwa yang pertama disidangkan adalah Andi Desviandi, pihak swasta pemberi suap kepada Rektor UNILA nonaktif Karomani. Terdakwa yang sebelumnya ditahan KPK di Jakarta, kini telah tiba di Rutan Bandar Lampung. Di rencananya hari Rabu sudah ada di SIPP, Rabu tanggal 9 ya, minggu depan, Rabu minggu depan. Ya. Saya belum dapat informasi. Pokoknya udah tetapkan sidang, boleh Rabu sidang mulai. Ya, itu aja. Andi Desviandi ditangkap bersama 6 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan KPK pada pertengahan Agustus lalu terkait kasus suap penerimaan mahasiswa baru dari jalur mandiri. 4 orang yang ditangkap KPK ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Rektor UNILA Karomani. Para tersangka pada kasus ini yakni Rektor UNILA nonaktif Karomani, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Haryadi, Ketua Senat UNILA Muhammad Basri, dan pihak swasta Andi Desviandi. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.
Kelangkaan pupuk bersubsidi di Lampung belum teratasi pemerintah. Selain pupuk padi, pupuk untuk komoditas pertanian lain seperti singkong juga sangat sulit didapat. Petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi yang harganya lebih mahal. Ini dikatakan oleh para petani saat menghadiri acara Panggung Gembira Petani di Lapangan Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Lampung Tengah, Kamis pagi. Petani antusias mengikuti kegiatan ini karena di sini mereka dikenalkan pada pupuk non-subsidi khusus singkong yang harganya lebih murah dibanding pupuk singkong non-subsidi lainnya. Ya, dikeluarkanlah pupuk non-subsidi yang bisa terjangkau oleh kami petani-petani kecil, ya, khususnya hortikultura, ya, yang mana dalam harian-harian kami ini cuma seorang petani yang mengabdi di situ, mencari makan di situ, di petani itulah. Kalau semuanya mahal atau semuanya langka, gimana kita bisa panen dengan keadaan yang maksimal gitu. Kelangkaan pupuk dikeluhkan petani singkong di Lampung Tengah. Pemerintah didesak segera mendistribusikan pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan mereka. Apalagi Kabupaten Lampung Tengah dikenal sebagai daerah penghasil singkong terbesar di Lampung setelah Mesuji dan Tulang Bawang Barat. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Melewati jalan rusak sepanjang sekitar 3 km tentulah tidak menyenangkan sama sekali. Kondisi inilah yang dialami warga dua desa, yakni Desa Kota Besi dan Sukabumi, Kecamatan Batubrak, Lampung Barat. Sudah hampir 3 tahun jalan penghubung antar desa ini rusak penuh lubang. Warga tetap melewati jalan ini karena sebagai jalan utama dari Kecamatan Batubrak menuju Kecamatan Suwoh dan Bandar Negeri. Warga mendesak pemerintah desa hingga daerah segera memperbaiki jalan. Jalan berlubang digenangi air saat hujan dan berisiko menyebabkan kecelakaan jika pengendara tidak berhati-hati. Jeleknya kayak mana, Bang? Oh, berlubang. Jadi satu itu ngangsak, rodanya satu di atas itulah. Iya. Iya. Udah berapa lama, Bang, rusak jalannya? Udah lama, sekitar 3 tahun lebih. 3 tahun lebih ya? Iya, siap. Memang Abang biasa jalan sini ya? Sering. Sering ya? Iya. Kadang yang muter lewat sana, kalau rusak sini lewat sana. Oh. Sering mogok, apalagi kalau musim penghujan nih, banjir. Banjir ya? Banjir. Memang ini jalan penghubung mana sih, Bang? Penghubung jalan Kabupaten Suwoh. Oh. Kalau nggak salah udah ya. Oh, tapi udah rusak lagi? Rusak lagi. Oh. Jalan rusak menyusahkan warga, tak hanya berisiko kecelakaan, jalan rusak juga menyebabkan rawan kriminalitas karena kendaraan berjalan lambat. Dampak lain rusaknya jalan adalah tingginya harga barang kebutuhan pokok karena tingginya ongkos angkut. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Jalannya, Pak.